Tinju Naga Penggetar Langit. Bagian 87. Apakah kamu yakin orang-orang klanku tidak membohongimu? Patria Klan Chu terkejut mendengar laporan dari Chu Feng. Kalau ada yang mendapatkan warisan leluhur Cumei mereka. Aku bersumpah atas nama leluhur Patriark. Saul Chu Feng dengan sungguh-sungguh. Bu Heng tidak mungkin berbohong. Dan saat itu kami juga mengundang nona muda dari klan Gao. Jadi tak ada alasan lain bagi Gu Heng membohongiku. Chu Feng sangat percaya pada Gu Heng. Walaupun saat terbukanya kediaman kuno, ia dan 3 anggota klan Chu lainnya memilih meninggalkan tempat itu karena takut leluhurnya murka. Bagaimana pendapat kalian? Patria Klan Chu meminta pendapat para pendatua. Keputusan apa yang akan Klan Chu ambil terhadap pencuri harta warisan leluhur mereka tersebut? Walaupun sebenarnya selendang Dewi Bulan telah mengakui Xiao Yu sebagai tuan barunya, namun kebenaran ini sengaja disembunyikan oleh Chu Feng karena ia tak terima ada yang mendapatkan senjata roh kelas surga tersebut. Menurut pendapatku Patria, sebaiknya kita rebut saja selendang Dewi Bulan tersebut. Dan kebetulan aku mendapatkan informasi dari mata-mata yang kita taruh di klan Feng. Mereka mengatakan bahwa pasangan muda itu telah meninggalkan kota Beijing. Namun informan kita tidak mengetahui kemana mereka pergi. Satu lagi, ia telah mencapai Ranase. Sungguh jenius yang hanya ada sekali dalam sejuta tahun. Kata pendatua pertama memberikan pendapatnya. Chu Feng tercengang mendengarnya, karena saat di kediaman kuno, Xiao Yu menerobos ke ranah Tianzun, dan tiba-tiba saja Feng Yuan juga menerobos 2 tingkat basis kultivasi. Sebaiknya kita melenyapkan pasangan muda dengan bakat mengerikan itu. Aku yakin, di masa depan, keduanya akan menggenggam dunia ini di bawah telapak tangan mereka. Sahut penatua kedua, karena sudah biasa sebuah klan berusaha melenyapkan murid jenius dari klan lain, agar dominasi klan mereka tidak tergantikan di masa depan. Betul, aku yakin, klan besar lain tidak akan mengambil tindakan walaupun rencana kita ketahuan, karena mereka juga pasti khawatir dengan perkembangan pasangan muda ini. Aku setuju. Namun kira-kira kemana mereka akan pergi? Benar juga, gerakan keduanya sangat mencurigakan. Karena mereka langsung kabur saat Patriark Gao mengunjungi kota Beijing. Apa siluet Phoenix Nirwana itu adalah penolong mereka? Chu Feng teringat kalau Xiao Yu menggunakan teknik aneh saat menyerap energi spiritual di sekitarnya saat di kediaman kuno. Sepertinya aku tahu kemana tujuan mereka, Patriark. Chu Feng menyela diskusi para penatua. Patria Klan Chu menatap Chu Feng dan menunggu jawaban darinya. Mereka pasti menuju tempat yang paling dingin di wilayah klan Feng. Karena wanita itu memiliki roh bela diri bertipe S. Tujuan mereka datang kemari adalah untuk berkultivasi. Mungkin wanita itu benar-benar berasal dari benua barat. Dan di sana tidak ada tempat bersalju seperti benua utara. Chu memberikan penjelasannya. Melihat Patria Klan Chu tampak tertarik dengan selendang Dewi Bulan dan pasangan muda itu, pendatua pertama berkata, bagaimana kalau kita kirim Cuma yang mengatasi mereka? Cuma? Patria Klan Chu terkejut mendengarnya. Ya, saat ini dia mengerjakan misi membunuh Patriark Sekte Serigala Perak. Dan itu tidak jauh dari wilayah klan Feng. Saut penantua pertama, kita tidak boleh meremehkan mereka. Karena bisa saja ada ahli bela diri kuat yang diam-diam melindungi mereka. Mungkin saja siluet Phoenix Nirwana tadi malam adalah serangan yang menargetkan asasi yang sedang mengincar mereka. Dia berspekulasi. Patria Klan Chu menghela nafas panjang dan memejamkan matanya, sehingga ruangan pertemuan tersebut menjadi sunyi. Tak ada yang berani bersuara lagi agar Patriark mereka bisa membuat keputusan yang paling tepat. Dia kemudian berdiri dan berjalan dengan kedua tangan di belakang. Ikuti rencana penatua pertama. Jangan sampai ada kesalahan. Mereka harus mati. Dan selendang Dewi Bulan kembali pada Klan Chu. Semua penatua menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Dan penatua pertama langsung mengirim pesan pada Cuma, yang merupakan asasin Klan Chu dengan basis kultivasi ranah Chaos Ansinga. Chu Feng mengikuti penatua pertama saat meninggalkan kediaman Patria Klan Chu. Apakah Tuan Cuma dapat mengatasi mereka? Dia teringat dengan siluet Phoenix Nirwana tadi malam dan spekulasi penatua kalau ada ahli bela diri hebat yang mengikuti mereka, maka
Bila mengutus cuma saja itu mungkin tidak akan cukup. Penatua pertama mengelus jenggot putihnya dan tersenyum menatap Chu Feng. Apakah Tuan Muda Feng mau menemaniku menemui Cuma? Tentu saja aku mau, Penatua. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri. Apakah benar laki-laki itu telah mencapai Ranase? Sao Chu Feng dengan senyum cerahnya. Penatua pertama bersiul pelan. Dan tiba-tiba, siluman elang putih yang setara Rana Tianzun mendarat di halaman kediaman Patriark Lansu. Ayo Tuan Muda. Dia langsung melompat ke punggung siluman elang putih tersebut. Wah, penatua langsung menggunakan tunggangan favorit ini. Gumam Chu Feng yang awalnya mengira mereka akan menggunakan tunggangan siluman milik Lan, yang cuma setara ranah alam roh. Di kediaman Patriark Sekte Serigala Putih, ribuan murid-murid sekte dan para penatua tergeletak tak bernyawa. Sedangkan Patriark Sekte Serigala Putih berdiri dengan menopang tubuhnya pada tombak roh kelas bumi miliknya. Kenapa Anda menghancurkan Sekte Serigala Putihku? Pria sepuh dengan basis kultivasi ranah Chaos Ancient God bertanya dengan nafas rengah-engah pada pria yang mengenakan topeng rubah. Namun, faktor usianya yang makin tua dan pernah menderita luka dalam di masa lalu membuatnya dengan mudah dikalahkan oleh asasin tersebut. Asasin tersebut tidak menjawab pertanyaan Patriark Sekte Serigala Putih. Dia justru mengambil kertas yang dililitkan pada paruh siluman merpati yang hinggap di pundaknya. Dia mengerutkan keningnya dan melepas niat pedang ke arah Patriark Sekte Serigala Putih tanpa melihat bagaimana lawannya nanti. Kenapa mereka malah menyuruhku menangkap seorang bocah? Apakah mereka mengira aku tidak cocok lagi menjalankan misi kelas tinggi? Gerutunya sambil merobek-robek kertas tersebut. Namun ia tetap berjalan ke arah wilayah klan Feng, menghilang dibawa oleh butiran salju. Akhirnya kita sampai juga di Danau Island. Seru Feng Yuan tersenyum lebar menatap danau yang sejauh mata memandang hanya hamparan es saja. Kristalnya beresonansi terhadap sesuatu di dalam danau ini, On Gege. Teriak Xiaoyu tampak bersemangat sekali. Mungkinkah kita mendapat harta karun? Sao Feng Yuan segera membentuk niat pedang ki api poniksnya. Berbeda dari sebelum-sebelumnya, niat pedang yang muncul kali ini sepanjang 50 tombak, dan hanya hawa panas saja yang sudah melelehkan permukaan es danau Iceland. Kemudian niat pedang tersebut memasuki permukaan danau, dan masuk hingga 1000 tombak ke dasar danau. Kalau butuh nafas buatan, kata. Belum selesai Feng Yuan berbicara, tiba-tiba Xiaoyu malah menyelam lebih dulu, sehingga Feng Yuan tersenyum basah. Setidaknya pujilah mahakarya niat pedangku ini. Dia pun langsung menyusul Xiaoyu. Kristal di tangan Xiaoyu terus bergetar saat ia menyelam sejauh 100 tombak. Namun ia merasa kesulitan bernafas, dan tiba-tiba saja Feng Yuan meraihnya. Gigi, gumam Xiaoyu yang terkejut. Feng Yuan memberikan nafas buatan. Tenang saja, aku ini keponakan Poseidon, sehingga bisa bernafas di air. Feng Yuan mengirim pesan suara telepati. Xiaoyu tidak memperdulikan candaan suaminya, dan ia justru penasaran kenapa kristal di tangannya makin bergetar saat mereka menyelam makin dalam. Feng Yuan mencapai gua kecil di kedalaman danau Iceland dan langsung menuju ke sana. Aku akhirnya bisa bernafas lega. Xiaoyu menarik nafas dalam-dalam sembari memperhatikan gua kecil yang tumbuhi lumut mutiara. Di mana siluman duyungnya, Gege? Karena Feng Yuan mengatakan ia pernah bertemu mereka saat menjelajahi danau Iceland. Feng Yuan tampak kebingungan karena gua tersebut sepertinya tidak dikunjungi dalam waktu yang lama, dan lumut mutiara telah memenuhi dinding gua. Mungkin mereka telah berimigrasi atau menemukan tempat lain yang memiliki banyak makanan. So Feng Yuan langsung mengambil lumut mutiara. Danau Iceland ini sangat luas dan dalam. Mungkin aku hanya menjelajahi area 10% saja. Katanya lagi. Kristal ini sepertinya masih beresonansi terhadap sesuatu yang ada di dasar danau. Kata Xiaoyu sembari mengerutkan keningnya. Apa Gege mengetahui apa yang ada di dasar sana? Dia makin penasaran. Feng Yuan menggelengkan kepala, karena dulu ia cuma mengandalkan kekuatan fisik saja.
sehingga ia tidak berani menyelam terlalu dalam, karena makin menyelam ke dalam, makin dingin suhu di sekitarnya. Bahkan ia pernah mengalami jantungnya berhenti berdetak beberapa tarikan nafas. Untung saja ia langsung kembali ke permukaan danau Iceland. Shoyu tidak mau mengambil resiko menyelam ke dasar danau, karena bisa saja ada siluman yang setara Rana Absolute God di sana. Makanya, kristal di tangannya beresonansi, dan ia juga tidak tahu apa saja fungsi kristal tersebut, selain menyerap energi spiritual yin di sekitarnya. Aku akan berkultivasi. Sayang kalau energi spiritual yin sebanyak ini disia-siakan. Kata Xiaoyu langsung duduk bersila dan menaruh kristal yang terus bergetar di sebelahnya. Feng Yuan memanen habis lumut mutiara di gua tersebut, dan tidak memiliki kerjaan lagi selain memandang Xiaoyu yang sedang berkultivasi. Namun ia heran, kenapa siluman duyung tidak kesini lagi, dan ia juga penasaran, apa sebenarnya yang ada di dasar danau Iceland. Aku telah memiliki roh bela diri bertipe api yang dapat menghangatkan tubuhku. Feng Yuan berpikir untuk mencoba mencari tahu harta apa yang ada di sana. Maaf Yuan, aku akan membantumu mendapatkan harta itu. Gumamnya mengambil kristal di sebelah Xiaoyu dan langsung menyelam ke dasar danau Iceland. Tidak seperti di bagian permukaan danau, di bagian terdalamnya langsung memberikan tekanan mengerikan. Feng Yuan merasa tubuhnya seperti ditimpa batu besar, dan tiba-tiba ia melihat cahaya putih kecil. Namun saat ia mendekat, cahaya itu makin besar dan tiba-tiba ia tercengang. Mutiara surgawi. Detak jantung Feng Yuan berdebar-debar kencang. Pantas saja siluman duyung menjadi tempat ini, karena ada siluman kerang ilusi yang akan menjebak mangsanya dengan mutiara surgawi itu. Dan saat mangsanya tersebut masuk ke dalam cangkangnya, maka ia akan memakan mereka. Jadi ini penyebab tidak ada siluman di sekitar sini. Kristal di tangan Feng Yuan menyerap energi spiritual yin dari mutiara surgawi, sehingga siluman kerang ilusi menyadari kedatangan Feng Yuan dan langsung melepaskan teknik ilusi untuk menggodanya. Namun Feng Yuan menjaga jarak dengannya, sehingga teknik ilusi tidak dapat menjangkaunya. Hai siluman busuk, aku adalah pejantan tabu yang setia pada pasangannya. Jangan harap ilusi pemudamu dapat meluluhkan hatiku. Feng Yuan mengejek siluman yang setara Rana Chaos Ensinga tersebut dengan mengacungkan jari tengahnya. Siluman kerang ilusi tampak panik, karena kristal di tangan Feng Yuan menyerap energi spiritual yin dari mutiara surgawi dengan sangat cepat. Bahkan hanya dalam beberapa tarikan nafas saja, sepertiga energi spiritual yin telah terserah. Siluman kerang ilusi menutup cangkangnya, dan sehingga tiba-tiba dasar danau Iceland menjadi gelap gulita. Padahal masih tinggal sedikit lagi. Gerutu Feng Yuan, namun ia tidak berani mendekat, karena siluman itu setara dengan Rana Chaos Ensinga, dan ia tidak ahli bertarung di dalam air, karena ia bukan siluman duyung yang lincah bergerak di dalam air. Terlalu serakah juga tidak baik. Nanti aku malah mengenakan jaket oranye digiring oleh KPK. Feng Yuan memutuskan kembali ke tempat Xiaoyu dan kristal di tangannya langsung berhenti bergetar setelah cangkang siluman kerang ilusi tertutup rapat. Cuma sedang melesat di atas permukaan danau Iceland, dan tiba-tiba ia berhenti sembari memperhatikan tempat kecil di tengah-tengah danau yang justru mencair. Ini aneh sekali. Apakah ada bela diri yang sedang memancing siluman ikan? Cuma menduga-duga, karena area itu berbentuk sumur pedang. Airnya beriak. Cuma mengerutkan keningnya. Makin lama, periakan air danau Iceland makin besar, dan berubah seperti hempasan gelombang laut yang menghantam tebing batu. Apakah ada siluman kuat di sana? Gumam Cuma segera melepas niat pedang untuk memancing sesuatu yang ada di dalam danau untuk keluar menampakkan dirinya. Niat pedang. Feng Yuan terkejut saat ia akan mencapai gua, dan niat pedang tersebut jauh lebih besar dan kuat dari niat pedangnya. Apakah ada yang menguntit kami saat meninggalkan kota Beijing? Gerutunya sembari menghindari niat pedang tersebut. Tidak bereaksi. Apakah ia meremehkanku? Cuma mengerutkan keningnya karena tak ada serangan balasan dari dalam danau Iceland.
namun riakan air tersebut masih terjadi. Cuma menaruh tangannya ke dalam danau Iceland dan merasakan energi spiritual di dalam danau mengalami fluktuasi, sehingga ia makin penasaran siluman apa yang menyebabkan hal tersebut. Di dalam danau Iceland, Xiaoyu terhanyut dalam kultivasinya, dan ia sangat senang sekali. Suaminya memberikan teknik pernafasan alam ini padanya, sehingga ia dengan bebas bisa menyerap energi spiritual di sekitarnya. Roh bela diri rubah putihnya terus menyerap energi spiritual Yin untuk membentuk tubuh yang lebih besar di dalam dunia ilusi di dantiannya. Feng Yuan memasuki gua tersebut, dan ia terkejut. Ternyata Xiaoyu yang menyebabkan fluktuasi energi spiritual di danau Iceland. Mungkin yang melepas niat pedang tadi mengira fluktuasi energi spiritual ini disebabkan oleh siluman. Tebak Feng Yuan sembari duduk di sebelah Xiaoyu. Kalau begini, ia akan menjadi yang terkuat di antara ranah Tianzun. Kalau aku sih, hanya para dewa saja yang bisa menghentikan langkahku. Ia memuji dirinya sendiri. Xiaoyu membuka matanya, dan ia langsung tersenyum menatap Feng Yuan. Aku merasa dantianku dipenuhi oleh energi spiritual Yin. Selamat Yuan. Selangkah lagi kamu akan naik Ranase. Saat Feng Yuan dengan senyum ramah juga. Baiklah, mari kita ke permukaan dan mencari tempat meramu pil penawar racun. Feng Yuan juga tidak merasakan serangan niat pedang dari permukaan danau Iceland. Dan sepertinya, ahli bela diri itu hanya melakukan beberapa serangan saja untuk memancing siapa yang menyebabkan fluktuasi energi spiritual di dalam danau Iceland. Namun tak ada reaksi balasan, sehingga ia tidak menyerang lagi. Keduanya pun kembali ke permukaan danau Iceland, dan terkejut melihat permukaan danau Iceland tersebut tampak berantakan, seperti bekas pertarungan, namun tak ada siapapun di sana. Aku teringat, Sekte Serigala Putih ada di dekat sini. Seru Feng Yuan memutuskan di sana saja meramu pil-pil penawar racun, tanpa menyelidiki siapa yang melepas niat pedang tadi. 20 mil dari danau Iceland, cuma berhenti melakukan pencarian target buruannya, karena tiba-tiba siluman elang putihnya hinggap di pundaknya. Cuma menatap mata siluman elang putih dan tiba-tiba gambaran laki-laki dan wanita keluar dari dalam danau Iceland muncul di benak Cuma. Ternyata target yang kucari selama ini ada di dalam sana. Cuma tertawa khas penjahat di sinetron Ikan Terbang. Aku telah lengah, namun kalian tidak akan lolos bocah bau. Putih, ikuti mereka dari kejauhan. Dia berkata pada siluman elang putih yang langsung terbang dengan kecepatan tinggi. Cuma juga langsung bergerak ke arah danau Iceland, mengikuti petunjuk yang diberikan oleh siluman elang putih, dan arah yang dituju oleh targetnya itu adalah Sekte Serigala Putih yang beberapa saat yang lalu ia musnahkan. Xiaoyu membelahkan mata saat melihat pemandangan mengerikan di Sekte Serigala Putih. Semua penghuni sekte telah dibunuh dan tak ada satupun yang selamat. Feng Yuan mengedarkan energi spiritualnya, memeriksa apakah musuh yang menyerang Sekte Serigala Putih masih berada di kawasan sekte. Dan untuk pertama kalinya, roh bela diri Phoenix miliknya mengudara. Xiaoyu tampak terkejut, karena roh bela diri Phoenix tampak sangat mendominasi. Tubuhnya dipenuhi kobaran api, sehingga menimbulkan hawa panas yang mencairkan salju di sekitar mereka. Roh bela diri Phoenix terbang mengitari Sekte Serigala Putih, dan Xiaoyu pun tak mau ketinggalan. Roh bela diri rubah putih dengan bulu sangat tebal dan berekor 9 muncul di sebelahnya. Kenapa roh bela dirimu tambah sangat cantik dan patuh ya? Feng Yuan mengelus punggung roh bela diri rubah putih milik Xiaoyu. Tidak seperti ayam jagoku yang memiliki sifat sombong dan angkuh. Roh bela diri Phoenix langsung bersin menyemburkan api mendengarkan ejekan tuannya, sehingga membakar sebuah bangunan sekte. Feng Yuan terkejut melihat apa yang dilakukan oleh roh bela diri Phoenix-nya. Sebaiknya kita membakar Sekte Serigala Putih saja. Ini adalah satu-satunya cara mengkremasi penghuni Sekte Serigala Putih. Apa tidak apa-apa mengkremasi dengan cara seperti itu? Bagaimana kalau dikumpulkan dulu semuanya jadi satu tempat? Xiaoyu merasa seperti itu lebih manusiawi. Feng Yuan menggelengkan kepala.
Kita tidak tahu musuh seperti apa yang telah dilawan oleh Sekte Serigala Putih. Dan mungkin saja mereka akan kembali ke sini lagi. Katanya sembari menjentikan jarinya, dan kobaran api langsung membakar mayat-mayat murid Sekte Serigala Putih di hadapannya. Bisa saja musuh itu kembali lagi ke sini, dan itu hanya akan merepotkan kita. Yang dikatakan Gigi masuk akal juga. So Xiaoyu sembari meminta roh rubah putih berpatroli di sekitar Sekte Serigala Putih. Kamu jaga aku selama proses meramopil. Kita harus menghidupkan kembali Sihu agar mendapatkan tumpangan ke benua tengah. Kalau kita ke sana menggunakan kuda siluman, mungkin kita akan menghabiskan waktu 2 tahun lebih. Karena saat aku ke Kekaisaran Wei menggunakan kapal terbang asosiasi Sengren, aku membutuhkan waktu 6 bulan. Itulah mengapa ia buru-buru mencari tempat setelah mendapatkan lumut mutiara. Bersambung.